Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Nah, senantiasa diberi kesehatan yang bagus ya adik-adik. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan. Nah, atau mari kita mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, adik-adik sekalian, di sekitar rumah kalian pasti ada tumbuhan ya. Bahkan di halaman kalian pasti ada yang menanam tumbuhan, atau bapak ibu kalian suka menanam tumbuhan. Apa kira-kira tumbuhan yang ada di sekitar kalian? Nah, pertama paling banyak itu biasanya adalah bunga. Kalau tanam di sekitar tumbuhan di sekitar rumah kita. Kemudian ada buah-buahan, biasanya di halaman ada mangga, kemudian ada pepaya, ada jeruk, ada jambu. Di kebun juga ada pisang dan lain sebagainya ya adik-adik. Nah, itu mengenai tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Nah, tumbuhan itu adalah tanaman yang sangat penting. Nah, ini sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah apa? Mengetahui bagian-bagian tumbuhan, akar, batang, dan bunga, buah, dan biji. Nah, tumbuhan itu juga sama seperti kita manusia, mempunyai bagian-bagian. Kalau kita manusia memiliki tangan, kemudian kaki, ada mata, ada telinga. Nah, itu mempunyai tugas masing-masing. Tumbuhan pun juga sama. Dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji itu memiliki tugas masing-masing. Nanti kita akan pelajari tugas tersebut. Nah, adik-adik sekalian, pada dasarnya tumbuhan itu adalah merupakan salah satu jenis makhluk hidup. Umumnya tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu. Tumbuhan juga sebagai penopang dalam kehidupan karena memiliki fungsi yang penting dalam proses rantai makanan. Karena kalau tidak ada tumbuhan, tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, tumbuhan disebut produsen dalam kehidupan rantai makanan di alam ini. Nah, jadi tumbuhan itu sangat penting adik-adik sekalian bagi kehidupan yang ada di sekitar kita, atau kehidupan di bumi ini. Karena kalau tidak ada tumbuhan, maka tidak akan ada kehidupan. Kenapa? Karena manusia dan hewan itu membutuhkan tumbuhan sebagai makanan. Nah, dan di samping itu, tumbuhan juga menyediakan udara yang sangat bersih. Misalnya, kalau kita di sekitar lingkungan kita banyak sekali tumbuhan, otomatis udara yang kita hirup juga akan bersih karena tumbuhan itu sebagai indikator udara. Jika udara di sekitar kalian banyak, maka udara tersebut akan bersih. Seperti contohnya kalau kita berada di jadi sangat penting sekali bagi kehidupan di dunia tumbuhan. Ini adalah bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan. Yang pertama itu ada akar, selanjutnya ada batang, kemudian ada daun, kemudian ada bunga, dan yang terakhir adalah buah dan biji. Dari masing-masing ini, tumbuhan mempunyai fungsi, bagian-bagian tumbuhan itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, yang pertama, kita akan belajar mengenai fungsi dari akar. Nah, fungsi dari akar yang pertama adalah menyerap air, kemudian mineral dan zat-zat makanan dari dalam tanah, kemudian dikirim ke daun dan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, mengokohkan berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, sebagai penyimpan cadangan makanan, itu biasanya pada umbi atau akar. Contohnya ada singkong, wortel, lubang. Nah, kira-kira contoh selain itu apa lagi adik-adik? Selain yang ada di situ, nah ada kentang juga bisa.
Ada apa lagi kira-kira selain kentang? Ada jahe, kencur, kemudian apalagi bawang, itu menyimpan cadangannya di dalam akar. Yang keempat, sebagai alat respirasi atau bernafas, itu ada contohnya, ada tumbuhan bakau, itu tumbuhan yang ada di pesisir pantai atau di pinggir-pinggir pantai itu. Yang kedua, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis akar. Yang kemudian ada akar serabut, itu adalah tidak memiliki akar utama, jadi dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping biji tunggal, contohnya rumput. Nah, serabut seperti rambut lah, istilahnya seperti itu. Yang kedua, akar nafas atau udara. Nah, ini tumbuhan keluar dari batang bagian bawah, fungsinya untuk bernafas. Tadi contohnya sudah disebutkan, ada tanaman bakau, kemudian ada pandan, kemudian ada anggrek. Terus selanjutnya lagi ada akar tunggang. Nah, akar tunggang ini memiliki akar utama yang lurus ke bawah, dan di akar utama muncul cabang-cabang akar. Contohnya ada tanaman mangga, tomat, jambu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada akar gantung. Akar gantung ini adalah tumbuhan dari bagian atas batang dan tumbuh dari arah tanah, contohnya ada beringin. Nah, kemudian selanjutnya ada akar lekat, itu tumbuh di sepanjang batang, contohnya ada daun sirih, ada tanaman sirih. Nah, terus selanjutnya lagi ada akar tunjang. Nah, akar tunjang ini itu tujuannya untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan, contohnya tumbuhan bakau tadi. Terus yang kedua ada batang. Sekarang kita akan belajar fungsi dari batang. Nah, yang pertama kita mengenal dulu ya bagian-bagian dari batang. Nah, bagian dari batang itu ada pembuluh tapis, mengakit hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh, itu fungsinya. Nah, pembuluh tapis ini teratur dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Pembuluh tapis tidak teratur dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Nah, yang kedua ada di situ ada pembuluh kayu. Pembuluh kayu itu untuk mengangkut air dan mineral yang diserap ke akar, ke daun. Terus kemudian ada kambium, yang bagian ini kambium itu dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Kemudian ada kulit kayu. Kulit kayu ini adalah bagian dari terluar dari batang. Nah, terus kemudian fungsi batang yang pertama, adik-adik, memperkokoh tumbuh-tumbuhan sehingga terdapat bagian tengah yang keras atau disebut dengan jantung kayu. Jadi itu kokoh. Tanpa adanya batang, tumbuhan tidak akan pernah bisa berdiri. Kemudian yang kedua ada pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kemudian yang ketiga sebagai alat pernafasan. Terus keempat sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Nah, ini ada tumbuhan yang menyimpan cadangannya di dalam batang, ada tebu, sagu, dan enau. Nah, yang kelima sebagai tempat menyimpan cadangan air, contohnya ada tanaman kaktus. Terus yang keenam atau yang terakhir sebagai saluran udara. Nah, itu terdapat di batang rongga, contoh tumbuhan air, teratai, kangkung, itu batangnya berongga sebagai tempat saluran air karena mereka hidup di tempat yang lembab atau tempat yang basah. Nah, seperti itu adik-adik. Kemudian yang ketiga ada daun. Nah, daun. Nah, ini daun memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada tangkai daun, di sini tangkai daun. Kemudian ada tulang daun, ini tulang daun. Kemudian ada urat daun. Yang keempat terakhir adalah permukaan daun. Nah, itu mengenai bagian-bagian luar dari daun. Selanjutnya fungsi daun. Nah, fungsi daun adalah memproduksi makanan melalui proses fotosintesis. Nah, proses yaitu penyerapan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen serta uap air. Nah, jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan cara apa dia? Dengan cara dibantu oleh cahaya matahari.
Nah, itu menghasilkan dari proses fotosintesis tersebut menghasilkan dia itu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Makanya kalau kita di sekitar tumbuhan, udara itu terasa sejuk karena udara itu mengeluarkan oksigen dan serta buang air. Nah, di sini ada bagian-bagian dalam daun. Yang pertama ada lapisan epidermis atas, kemudian ada sel tiang daun, kemudian ada bunga karang terdapat di kloroplas yang berisi klorofil, kemudian ada sel epidermis bawah, atau ada stomata atau mulut itu untuk berfungsi untuk bernafas. Jadi tumbuhan itu bernafasnya lewat daun. Kemudian ada yang keempat, itu adalah bunga. Bunga ini adalah bagian yang sangat menarik pada sebuah tumbuhan. Nah, di samping sangat menarik, berwarna-warni, juga memiliki atau mempunyai bau apa? Bau wangi. Nah, jadi bagian bunga ini banyak disukai oleh orang-orang, terutama anak-anak cewek itu suka sekali dengan bunga karena bentuknya yang sangat menarik dan wangi. Nah, bunga ini juga sama memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada tangkai bunga, kemudian ada kelopak bunga, kemudian ada mahkota bunga, kemudian ada putih atau kelamin betina, kemudian ada benang sari sebagai alat kelamin jantan. Nah, pada tahap ini itu pada dasarnya adalah ini nanti terjadi ada namanya penyerbukan, nanti kita pelajari lagi, ini sekelas saja. Penyerbukan itu adalah jatuhnya benang sari itu alat kelamin jantan ke kepala putih, kemudian nanti bisa menghasilkan buah. Itu dibantu oleh angin, kemudian dibantu oleh hewan seperti kumbang, kupu-kupu dan lain sebagainya. Terjadi penyerbukan kemudian bisa menjadi buah atau biji. Nah, itu. Terus fungsi bunga yang pertama sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan tadi. Nah, itu bisa menghasilkan biji atau buah, bisa ditanam lagi. Nah, itu fungsi dari kemudian buah adalah hasil proses pembuahan. Buah juga bisa digunakan untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya ada mangga, jeruk, alpukat, jambu, pisang, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali tumbuhan yang menyimpan cadangannya di makanan selain mangga, jeruk, alpukat, jambu, dan pisang. Ada kira-kira ada tumbuhan apa lagi yang menyimpan cadangannya di dalam buah? Ya, ada apel, semangka, apa lagi? Selain itu, ayo apalagi? Ada melon, ada belimbing, dan lain sebagainya, banyak sekali kan. Itu mengenai buah. Nah, ini ada soal kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada fungsi akar bagi tumbuhan, adik-adik. Apa kira-kira? Fungsi akar bagi tumbuhan yaitu yang pertama, yang A adalah membuat makanan, B menyerap air mineral dan zat makanan dari dalam tanah, yang C mengangkut zat makanan, D perkembangbiakan. Yang mana ini? Nah, ini adalah yang B, menyerap air mineral dan zat makanan dari dalam tanah. Nah, selanjutnya lagi latihan yang kedua. Nah, pada akar pada pohon beringin termasuk akar apa? Ayo kira-kira. Ya, betul sekali, akar gantung. Kemudian yang ketiga, bagian bunga yang indah dan berfungsi untuk menarik serangga adalah apa? Yang pertama A, mahkota bunga, yang B adalah tangkai bunga, yang C ada benang sari, yang D ada kelopak bunga. Yang mana kira-kira ini, adik-adik? Ya, betul sekali, yang A, mahkota bunga. Dan soal yang keempat, tumbuhan yang menyimpan cadangannya pada buah adalah apa kira-kira? Ada alpukat, wilton, tebu, kaktus, kira-kira yang mana? Ya, betul sekali, yang A, ada alpukat. Selanjutnya, bagian-bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat pengangkut adalah apa?
yang ada akar, ada batang, ada daun, ada biji. Yang apa ini kira-kira? Ya, betul sekali, ada pada batang. Nah, terima kasih telah menyelesaikan soal atau tulis yang telah diberikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.